Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum para sahabat Al-Quran dimanapun berada, yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Novel Fabitul Azmi, bersama saya Syekh Hanafa Maulana. Beliau pemegang sanad Al-Quran dengan Qiraat Asyraf, dan beliau pembina Indonesian Advance Center. Dalam program Al-Mahli bil Quran edisi khusus Fasahatul Lisan, fasihnya lisan dalam mengucapkan huruf Al-Quran. Telah kita lalui sebelumnya pembahasan mengenai huruf Hamzah dan Alif. Pada kesempatan kali ini, episode kali ini, kita akan membahas bagaimana sih huruf Ba, baik secara teori maupun prakteknya. Langsung penjelasan kepada beliau, Syekh. Tafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum tahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Al-Quran dimanapun antum berada, semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huruf Ba. Pertama yang akan kita ketahui tentang huruf Ba itu adalah makhraj atau tempat keluar. Makhraj huruf Ba. Imam Ibn al-Jazari dalam matan Al-Jazariyah, beliau mengatakan lisyafatainil wawu ba'un mim. Untuk huruf yang makhrajnya dari asyafatain, syafatain dua bibir, di sana ada huruf waw, ba dan mim. Artinya secara natural orang ketika mengucapin huruf Ba, mau dalam kondisi sukun a b, ataupun dalam kondisi harokat a b, itu pasti akan menggunakan elemen kedua bibir. Tidak akan bisa orang mengucapkan huruf Ba tanpa mengucapkan bibir yang sempurna. Seperti misalkan kita akan ke An-Nahl. Antum tolong ucapkan huruf Ba tapi pakai bibir satu aja. Ucapkan misalkan Ba sukun, Bibir bawah. boleh bibir bawah. Bisa ucapkan abu tapi bibirnya jangan sampai bersentuhan atau enggak menggunakan dua bibir. Aba. Bisa nggak? Enggak Nggak bisa. Artinya makhraj huruf Ba itu pada kedua bibir, karena orang ketika mengucapnya semua huruf Ba ataupun B atau yang berkaitan tentang itu pasti akan menggunakan kedua bibir. Maka dibuatlah dalil lisyafatainil wawu ba'un mim. Waw, ba dan mim itu dalam penggunaannya akan menggunakan kedua bibir. Waw ketika monyong, au ba ketika intibak atau berbenturan, abba, abbi, abbu, dan mim sama intibak juga berbenturan. Namun yang membedakan dia dengan ba adalah penggunaan makhraj khaisyum, yaitu di hidung. Itu yang pertama makhrajnya. Yang kedua sifatnya. Sifatnya seperti apa? Bagaimana sih keluarnya bunyi huruf Ba itu? Sekali lagi kita akan mengingatkan kepada para thalabatul Quran, para pelajar Al-Quran dimanapun antum berada, untuk kita bisa mengenal sifat-sifat dari huruf Ba ini, maka satu-satunya jalan atau caranya adalah dengan mensukunkan huruf tersebut. Bukan mengharokatkannya. Kenapa? Pertama, ketika kita mengharokatkan huruf tersebut, ba, bi, bu, kita tidak lagi sempurna membahas huruf Ba secara sifat, karena di sana akan tercampur huruf alif ataupun waw ataupun ya yang sifatnya mad, yaitu nanti masuk makhraj baru, yaitu tenggorokan atau afwan al-jauf, rongga. Nah, maka di sini kita akan memberikan khusus membahas huruf Ba ini hanya ketika sukun saja, tidak ada unsur makhraj lain. Sifat yang pertama, antara hamas dan juga jahar, antara mengalir nafas dan juga atau
terhentinya nafas. Ketika terucapnya huruf ba, tidak ada nafas di sana, maka disifatilah dia yang pertama adalah jahar. Yang kedua, antara syiddah atau terhentinya suara, ataupun rokhwah, mengaliri suara. Dan nanti ada sifat antara mereka berdua, yaitu sifat tawassut atau al-bainiyah, yaitu untuk huruf lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Secara pengucapan ba itu atau bisa dikasih bantuan hamzah sebelumnya ab, mati suara, maka disifatilah dia dengan sifat syiddah atau terhenti suara. Sifat yang ketiga, dia tidak ada kaitannya sama lidah, maka lidahnya diam, tidak terpakai, lidahnya diam di bawah. Dikatakanlah sifat istifal. Dan yang berikutnya ada atau merendah. Nanti ada lawannya, isti'la. Sifat berikutnya yang keempat, lagi-lagi karena dia tidak menggunakan lidah, maka aula tengah lidah otomatis terbuka, atau dalam bahasa tajwidnya infitah. Nanti ada lawannya, tertutup, atau bahasa tajwidnya itu bangko, menempel ke langit-langit, menempel ke langit-langit. Tapi menempel di sini bukan dalam arti yang sesungguhnya benar-benar menempel si lidah itu, tidak. Sebagaimana yang sudah dalam penjelasan sebelumnya, maksud menempel di sini adalah kondisi di mana aula tengah lidah seseorang itu terasa penuh, lebih penuh daripada huruf yang sekedar tafkhim saja dalam kategori isti'la. Qaf, ghain, kho. Ketika terucapnya kho, terasa dia tebal, tetapi dia hanya di pangkal saja. Beda sama huruf-huruf tebal, yaitu sod, dod, to, zo. Ketika terucap dia bukan cuma pangkal saja yang terangkat, tengah juga terangkat. Sampai dikiaskanlah itu namanya menempel. Dan pada bahasa sebelumnya sudah tersampaikan. Sifat berikutnya adalah dia masuk kategori dekat dengan tempat keluar. Dekat dengan tempat keluar, dekat dalam bahasa tajwidnya dikatakan izlaq, mudah keluarnya. Kenapa mudah? Karena dia keluar dari tempat yang paling dekat daripada tempat keluar. Para sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, demikian sifat huruf ba yang mana sifat itu memiliki lawan. Ada lagi sifat huruf ba dan dia tidak memiliki lawan, yaitu sifat qalqalah. Jadi kalau kita hitung sifat ba ini ada 6. Yang pertama dia ada jahar, yang kedua dia ada syiddah, yang ketiga dia ada istifal, yang keempat dia ada infitah, yang kelima dia ada izlaq, dan yang keenam ada qalqalah. Apa itu qalqalah? Ini dia. Qalqalah. Untuk bisa terucapnya qalqalah ba dengan sempurna, maka berbeda dengan sifat yang 5 yang tadi tersebut. Maka dia suara itu ketika terucap setelah ab, maka setelah itu suara pun masih tertahan. Namanya sifat syiddah, dia suara tertahan. Karena sempurnanya suara itu bukan dengan tasodum, namun dengan taba'ud. Tasodum itu adalah berbenturan kedua partikel yang bersangkutan, dan taba'ud itu adalah berlepasnya kedua partikel tersebut. Ab, itu dia qalqalah. Bagaimana suara itu terjadi? Yaitu dengan tasodum terlebih dahulu atau berbenturan kedua partikel yang bersangkutan. Contoh misalkan dal, ad, itu tasodum, setelah itu d, itu taba'ud, selesai. Satu huruf dal sempurna, satu huruf ba sempurna. Ab, kata-kata b, pantulan, itulah yang kita kenal dengan istilah qalqalah atau iftirad. Bagaimana bunyinya? Itu bunyinya ada 2 cara baca. Yang pertama, dia bisa mengikuti harokat huruf sebelumnya, aba, ibi, ubu. Atau yang kedua, imalatul fathi, pengucapannya itu fathah yang condong, jadi tidak a, tidak aba. Namun di sini
perlu pengawalan riwayat. Artinya bagaimana suaranya itu maka tidak akan ada lagi di buku jawabannya, karena buku atau kitab atau tulisan hanya menghantarkan secara teori saja. Secara praktekannya itu memang perlu talaqi. Bagaimana mengucapkan huruf ba qalqalah, yaitu b. Sebagaimana kita pun sebenarnya ada huruf b. Berapa? Misalkan ab, abwaba, watab, bunyinya. Para sahabat Al-Quran dimanapun antum berada, semoga selalu dalam limpahan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, pengucapan qalqalah dengan imalah ab, dan insya Allah nanti akan lebih jelas di praktek. Yang berikutnya, perkenalan huruf ba itu adalah dari sisi tebal tipis. Ba berada dalam kondisi tipis, sebagaimana sudah dalam pembahasan sebelumnya, yaitu selain huruf kha, sod, dod, to, qaf, dha, kha, sa, dod, ghain, to, qaf, dha atau disingkat khussa, dog, tinqil. Dan juga selain alif, lam, ro, maka berada dalam kondisi huruf istifal, tarqiq. Imam Al-Jazari beliau menyampaikan farqiqan mustafilan min ahrufi, tarqiqanlah semua huruf-huruf yang memiliki sifat istifal. Lengkap sudah makhraj huruf ba, sifat huruf ba, dan juga tafkhim tarqiqnya huruf ba. Berikutnya, hal-hal apa saja yang perlu kita waspadai dalam pengucapan huruf ba, khususnya ketika sukun. Jadi ini kenapa sesuai dengan pengalaman saya ketika mendengar orang mengucapkan huruf ba, itu seperti ada huruf baru di sana, yaitu hamzah. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab, langsung masuk huruf hamzah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, jelas sekali terasa huruf hamzah di sana. A, ba, ta, ja, ko, itu ada hamzah. Sekarang ini di sini ada hamzah pada huruf sukun, maka itu sulit dicerna secara teori ataupun secara riwayatan. Ab beda dengan ab. Kang Nafal, yang antum merasakan ketika ada bunyi ab, apakah di sana ba tersebut memang ba atau ada campuran lain? Gimana nih kira-kira? Sepertinya memang ba seperti. Contoh, ab, gimana tuh yang antum merasakan? Bandingkan sama ab. Nah, kalau yang kedua ini ada sedikit ada hentakannya sih, atau beda suaranya. Baik. Antum sebenarnya itu mewakili daripada para sahabat Al-Quran yang sedang menonton di sana. Demikianlah kita. Demikian pun saya pun mengalaminya seperti itu, merasakannya seperti itu. Ab, ibe, ube. Ketika ada pengucapan ab, ibe, ube, maka tolong ditinjau kembali kepada para sahabat Al-Quran sekalian, apakah di sana ba-nya memang murni ba atau ada tambahan huruf yang tidak diundang, yaitu huruf hamzah ketika sukun. Maka kita sama-sama belajar dan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan kepada kita dalam belajar. Demikian penjelasan mengenai huruf ba dalam skala yang penting untuk kita ketahui, makhrajnya, sifatnya, tafkhim tarqiqnya, dan juga mungkin sekelumit tentang hal apa yang perlu diwaspadai. Lebih luas lagi nanti dengan praktek ketika membaca, kita akan mengenal lebih luas hal apa saja yang perlu diwaspadai atau hal apa saja yang perlu dibekali khusus untuk huruf ba ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Kang Nofal. Mangga, silakan.
Demikian para sahabat Al-Quran, pembahasan mengenai serba-serbi huruf ba. Selanjutnya kita langsung kepada praktek bagaimana sih pengucapan huruf ba. Tafadhol ya Syekh. Ab, ib, ub, ab, ib, ub, bab, bib, bub, bab, bib, bub, bub, bib, bu, bubibu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba yakhruju min bainis sulbi wat taraib yawma tublas sarair wa fakihatan wa abba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba wa tuhibbuna al-mala hubban jamma tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa innahu li hubbil khairi lasyadid anna sababna al-ma'a sabba. Demikian para sahabat Al-Quran, telah kita lalui pembahasan mengenai huruf ba, baik secara teori maupun prakteknya. Baik Syekh, barangkali ada kata-kata penutup sebelum kita menutup majelis ini. Cukup teman Novel, insya Allah yang paling penting adalah praktekannya saja nanti. Insyaallah. Demikian para sahabat Al-Quran, telah kita lalui pembahasan bagaimana huruf ba. Saya Novel Sabitul Azmi sebagai moderator mohon undur diri. Tetap bersama kami di program Al-Mahir bil Quran. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.